Shalom. Baiklah, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga. Karena di kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membaca dan juga memimpin perenungan, serta para teman-teman yang akan mendengarkan dan juga membaca Alkitab. Dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, baiklah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan malam hari ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Titus 16. Ya, memang hanya satu ayat saja ya. Tapi menurut saya ini cukup akan mengantar kita dalam pembacaan perenungan. Baiklah, 1 Titus 16. Ulangi. Baiklah, kita akan membaca dalam Titus 1 ayat 16. Kita akan membaca secara bersama-sama. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Shalom semuanya. Di kesempatan kali ini kita telah membaca ya Titus 1 ayat 16, dan saya akan mengangkat sebuah tema teman-teman tentang bagaimana ya cara kita yang mengenal dengan baik. Maka itu saya mengangkat sebuah judul dan tema itu adalah mengenali dengan sungguh. Mengenali di sini mengenali Tuhan kita. Oke, baiklah. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Saya doakan terus dalam lindungan dan tuntunan kasih Tuhan. Amin. Baiklah, di kesempatan ini saya tertarik ya mengangkat sebuah tema yang berjudul mengenali dengan sungguh. Sebelum kita jauh masuk ke dalam perenungan, saya ingin bertanya, sudahkah kalian tahu siapa Tuhan yang kalian sembah? Sudah? Oke. Baiklah. Pertanyaan yang terakhir, sudahkah kalian mengenal siapa Tuhan yang kalian sembah? Iya. Mengenal bukan hanya sekedar tahu, tapi benar-benar mengenal. Nah, kedua pertanyaan itu akan menuntun teman-teman ke dalam perenungan ini, karena itu akan menjadi satu refleksi ya dalam ketika teman-teman akan mendengarkan pembacaan renungan ini. Baiklah teman-teman, kita belajar dari firman yang telah baca tadi. Titus adalah rekan kerja Paulus yang dalam pembacaan ini mendapatkan surat dari Paulus untuk jemaat yang ada di Kreta ya teman-teman. Ya, yang menarik di sini adalah Kreta ini adalah pulau yang terdapat di Yunani ya, dan termasuk kota pulau, maksudnya pulau terpadat, dan juga bisa katakan pulau juga salah satu pulau besar juga yang ada di Yunani. Tujuan dari surat yang diberikan Paulus kepada rekan kerjanya Titus ini adalah lebih kepada pengajaran sih, yang untuk mempersiapkan para pemimpin-pemimpin jemaat atau yang kita kenal sebagai penatua.
dan juga untuk menuntun atau mengarahkan para jemaat-jemaat yang tersesat. Karena di jemaat di Kreta ini yang sedang dilayani oleh Titus ini ada banyak yang tersesat. Namun mereka rasa itu benar, sudah benar yang mereka lakukan tanpa tersesat. Nah, sebenarnya ayat ini yang kita juga baca ini ya menyinggung ya tentang orang-orang yang ya, seperti saya bilang tadi dalam Titus 1 ayat 16 merupakan sebuah fakta yang terjadi bahwa beberapa dari jemaat di sana di Kreta ya teman-teman, di Kreta mulai tidak tertib dan hanya sekedar menyembah saja. Ingat, mereka hanya sekedar menyembah saja. Namun di luar dari hal itu, mereka buruk semua. Mereka menyimpang, mereka mulai melakukan ajaran-ajaran yang sesat. Seperti itu. Dan timbul pertanyaan besar ketika saya membaca sebenarnya perikop ini. Namun yang menarik adalah ayat ini, ayat terakhir dari perikop ini. Kenapa ya? Mereka menyembah kan? Tapi kenapa mereka masih tetap tersesat? Dan setelah saya pelajari, ternyata jemaat di Kreta ini hanya sekedar menyembah saja, teman-teman. Hanya sekedar menyembah saja. Tapi mereka tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Mereka hanya tahu, ya kami menyembah ya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi hanya sekedar mereka hanya tahu bahwa ya mereka sembah itu Tuhan Yesus juru selamat, tapi mereka tidak mengenal. Ingat, mereka hanya tahu tapi tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Makanya mereka tersesat karena gampang dipengaruhi. Ya. Bukankah ini yang sementara terjadi dalam sekitar kita? Menyembah tapi masih tersesat. Yaitu karena kita hanya sekedar tahu saja Tuhan kita, tapi tidak mengenalnya. Itu memang ya fakta terjadi di sekitar kita, atau bahkan kita sendirilah yang hanya sekedar tahu tapi tidak mengenal. Nah, saya menyampaikan bahwa saya mengerti dan memahami, teman-teman, apa risiko dari hanya sekedar tahu saja. Begini ya, teman-teman. Tahu siapa dia dan kenal siapa dia itu berbeda. Ingat, itu berbeda. Jadi teman-teman, kedua hal itu merupakan hal berbeda dari bagaimana cara kita memandang seseorang atau menganggap seseorang itu. Jika kita tahu pasti hanya sekedar nama, ya kan? Nama, rupa, dan juga hal-hal yang nampak ya. Nama, rupa kan hal-hal yang nampak. Tapi kenal itu lebih personal, ya kan? Seperti begini. Pasti teman-teman juga bilang, bagaimana dengan artis-artis yang ada kata terkenal, tapi para fans hanya sekedar tahu saja, ya kan, namanya, rupanya, ya kan. Biarpun mereka fanatik sama artis tersebut, tetap ada sisi artis ini yang terbatas untuk mereka ketahui, privasi, lebih personal untuk mereka ketahui. Jadi harus ada pendekatan di situ. Dan setahu-tahunya mereka tetap ada beberapa sisi dari artis tersebut yang tidak ditujukan ya kepada para penggemarnya. Makanya terkenal ini ya sebenarnya hanya sebuah kalimat saja di dalam artis, tapi mereka tidak mengenalnya, mereka hanya tahu saja, gitu ya. Ketika kita lebih mengetahui ya, itu definisi garis besar saja. Mengenal dan tahu itu beda, karena mengenal itu lebih personal ya.
Dan ya, ini yang sudah saya singgung tadi, terjadi juga di dalam kehidupan kita kekristenan. Kita hanya sekedar kenal bahwa kita kita bilang kita kenal, tapi sebenarnya kita tidak mengenal, kita hanya tahu saja. Ya, kita hanya tahu ya, bukan mengenal. Dan menurut saya lebih baik itu teman-teman dibilang sok tahu oleh Tuhan daripada dibilang sok kenal, ya kan? Bayangkan ya, ketika kita bertemu dengan Tuhan, lalu kita bilang, Tuhan, aku mengenal Engkau. Lalu Tuhan berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenal Engkau. Aku hanya tahu siapa Engkau, tapi tidak mengenal Engkau. Itulah sesuatu hal yang menurut saya sakit sekali, teman-teman. Ketika kita mengaku, wow, saya mengenal Tuhan, saya mengenal Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan bukanlah sebuah perilaku yang mengenal, tapi hanya sekedar tahu. Tapi itu hanya wacana atau gurauan saja ya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengenal kita ya, meskipun kita hanya tahu saja tentang Dia, meskipun atau kita tidak tahu, kita tidak kenal Dia, tapi Dia kenal kita, teman-teman, karena ya itu Dia menciptakan kita. Dan sesungguhnya teman-teman, tadi yang sudah saya singgung juga, untuk mendapatkan pengakuan kata kenal ya, kata kenal ini itu harus disertai dengan pengakuan dari orang yang menurut kita kenal, begitu ya. Itu untuk orang saja, orang untuk orang. Jadi ya hati-hati. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Seperti yang sudah saya bilang tadi, sangat jelas bahwa Tuhan mengenal kita karena Dia sendiri yang menciptakan kita dan membebaskan kita dari dosa karena kasih-Nya kepada kita. Dalam Mazmur 139 ayat 1, Daud memuji Tuhan di situ, teman-teman, dengan penuh ungkapan syukur dan mengatakan bahwa Tuhan mengenal dia. Tuhan mengenal dia karena memang seperti itu juga kita. Banyak dari kita hanya sekedar tahu saja siapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus. Ya, kita tahu, kita sembah kepada Tuhan Yesus. Namun mengenal pribadi Tuhan Yesus masih belum. Ini yang menjadi atau membuat fenomena Kristen asal-asalan atau Kristen KTP ya, tuh sering kita dengar ketika orang-orang yang hanya menjadi Kristen ya asal-asalan. Padahal Tuhan sudah lebih dulu mengenal kita. Dan karena kita tidak mengenal, maka kita menjauhkan diri kita. Ingat, Tuhan mengenal kita, tapi kita tidak mengenal Dia dan kita menjauhkan diri kita dari kasih-Nya, dari berkat-Nya, dari tuntunan-Nya lewat Roh Kudus. Makanya itu yang terjadi pada jemaat-jemaat yang ada di Kreta ya. Mereka hanya sekedar menyembah saja, namun menjauhkan diri dari Tuhan karena mereka mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Teman-teman, ada sebuah cerita ya yang berhubungan juga dengan mengenali lebih sungguh. Ada seorang pianis ya, pemain piano yang sangat terkenal di satu negara. Bahkan karya-karyanya sudah go internasional, teman-teman. Namun dia sudah lanjut usia ya, dan dia ingin pensiun dari dunia seninya itu. Namun sebelum dia pensiun, teman-teman, dia mengadakan sebuah konser besar, teman-teman, selama 1 hari saja, dan hanya membuka untuk lebih dari 500 pengunjung saja. 5.000 pengunjung saja. Dan 5.000 ini tidak sedikit, teman-teman. Itu banyak. Dan banyak orang-orang berbondong ingin masuk ke dalam konsernya itu, meskipun harga tiketnya itu sangat mahal, teman-teman.
Ya kalau di Indonesia itu 1 juta lah untuk mendengarkan orang bermain piano dan menyaksikan itu 1 juta. Mahal kan? Itu karena orang ini sangat terkenal dan karyanya sangat bagus-bagus semua. Jadi layak lah. Namun teman-teman, sebelum dia melakukan konsernya itu, pianis ini melakukan sebuah hal di luar dari prediksi para penggemarnya dan juga tim-tim untuk konser itu ya. Dia pergi ke sebuah taman, teman-teman, yang ya bisa dibilang paling ramai di kota itu, di kota yang akan diadakan konser kan. Orang-orang berlalu lalang di situ, beraktivitas santai, dan juga banyak pengamen-pengamen juga di situ, bebas lah untuk mengeluarkan seni-seni di situ. Namun pianis ini teman-teman terkenal dengan pakaian yang formal, dan juga ciri khasnya itu memakai topi bundarnya dengan setelannya yang serba hitam. Itu ciri khasnya. Lalu dia merubah penampilannya saat datang ke situ dengan berpakaian ya sangat berbeda, compang-camping, bahkan celananya jeansnya sobek-sobek ya, seperti ya, padahal tidak sesuai dengan umurnya, dia sudah tua, maka terlihat sangat aneh teman-teman. Dan dia memakai topi koboi, ya sebenarnya terlihat memang aneh sekali. Namun ada tujuan untuk dia memakai itu. Dia ingin melihat seberapa tahunya para penggemarnya, bukan dengan rupanya, bukan dengan penampilannya, bukan dengan hal yang terlihat saja, namun karyanya ya. Dia akan memainkan, bisa dibilang apa yang akan dimainkan nanti di konser ya. Konsernya itu berlangsung 2 jam dan dia akan memainkan juga di taman itu 2 jam. Penampilan musik-musiknya. Dan dia pergi ke taman dan berpakaian yang berbeda dan dia memainkan piano juga di sana. Namun 15 menit pertama orang-orang hanya lalu lalang saja. Mereka hanya menganggap bahwa ini hanya pianis biasa atau penghamen saja yang memainkan piano. Mereka tidak mengenal bahwa dialah seorang pianis yang luar biasa ternyata, yang akan membuat konser besar di kota itu. Namun saat 30 menit ada seorang ibu yang melewati tempat itu. Dia merupakan sebuah orang penggemar yang luar biasa. Dia tahu setiap musik dan ciri khas lantunan piano. Dan dia berhenti. Dan betapa kagetnya dia mengetahui siapa yang memainkan piano itu. Dia menikmati permainan piano itu, lantunan musik piano itu ya. Dia menyaksikan, sedangkan orang-orang lain hanya berlalu lalang saja. Dan dia dengan setia mendengarkan lantunan piano itu sampai habis. Dan setelah habis, pianis itu tepuk tangan kepada ibu itu dan berkata, "Selamat, Anda sudah tidak perlu lagi masuk ke dalam konser karena Anda sudah mendengarkan konsernya secara langsung dengan dekat, tanpa membayar dan tanpa mengantri masuk atau dengan banyak orang, hanya dia sendiri. Karena ternyata Anda memperhatikan atau Anda mengenal bukan hanya rupa saya, tapi karya saya." Nah, itu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang muda Kristen ya. Bukan hanya tahu rupa saja, tapi mengenal Tuhan lewat setiap karya keselamatan, karya kasih-Nya kepada kita. Ya. Ketika kita mampu mengenalinya, maka kita kan seperti ibu ini. Kita akan lebih bersyukur
Kita tidak akan mengeluh teman-teman, ya kan? Kita tidak akan mengeluh karena kita tahu kita lebih mengenal. Kita tidak akan lebih khawatir ya teman. Sebenarnya kita hanya perlu bersyukur karena sebenarnya Tuhan sudah mengenal kita tanpa perlu kita mengenal Dia. Namun tetap harus juga kita mengenal Dia agar kita tidak menjauhkan diri dari berkat kasih-Nya juga, sehingga kita tidak tersesat. Ketika kita hanya memikirkan ya Tuhan versinya kita, sebenarnya kita hanya berimajinasi tentang Tuhan itu. Ya Tuhan yang kita tahu adalah Tuhan yang begini. Adalah Tuhan yang begitu ya. Padahal itu tidak. Karena kita hanya mengenal Tuhan ya lewat hal-hal itu saja. Sehingga membuat diri kita ya terbelenggu dalam ya bisa dibilang ajaran-ajaran yang sesat. Dan ya kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan karena kita tidak mengenal dan kita hanya sekedar mengetahuinya saja. Di beberapa orang hanya menganggap Tuhan yang dia kenal ya kalau saya meminta ya pasti Tuhan akan berikan ya. Itu bukan mengenal sebenarnya teman-teman, dia hanya mengetahuinya saja. Karena ketika saya pernah bertemu dengan orang seperti itu, mereka bilang ya kan ada ayatnya Ran di Alkitab, kita meminta Tuhan langsung kasih itu. Kok kita bilang kalau Tuhan tidak mengasihi bagaimana? Wah enggak, Tuhan selalu mengasihi karena itulah yang Tuhan yang saya kenal. Ada juga teman-teman golongan orang-orang yang ya menganggap begini, ini paling parah sih. Mereka berbuat dosa teman-teman dengan pemikiran bahwa Tuhan yang mereka kenal adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan, nanti minta ampun saja. Kan Tuhan Maha Pengampun. Ada kata Maha Pengampun. Ya benar, tapi itu keliru. Tapi itu tidak tepat. Karena ya Tuhan bukan hanya Maha Pengampun saja, tapi Dia Maha Adil. Kan itu tidak adil jika kamu melakukan dosa saja dan ya kamu hanya pelarian hanya meminta pengampunan saja maka dosamu ya itu tidak adil. Kita mempermainkan Tuhan. Ya. Dan sebenarnya kedua golongan ini ada di antara kita teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya orang-orang atau golongan-golongan yang ya kita pikirkan atas dasar atau tahu saja ya tentang Tuhan tapi tidak mengenalinya. Jika kita mengenalinya saja Tuhan, kita doa-doa bukan hanya kita berdoa ya, bukan hanya sekedar meminta saja teman-teman, namun lebih memohon penguatan dan melayakkan diri untuk sesuatu yang kita inginkan. Bukan hanya sekedar meminta apa yang kita inginkan, tapi ya melayakkan diri atau memampukan diri untuk mendapatkan itu. Dan jika kita mengenal Tuhan kita bahwa Tuhan bukan hanya Dia yang Maha Pengampun, namun Maha Adil juga ya, seperti yang kita bilang tadi. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Ada beberapa poin yang saya dapat temukan. Yang pertama, belajar dari kebenaran. Kebenaran itu berasal dari ya ini, firman Tuhan, Alkitab. Agar supaya juga kita bisa terhindar juga dari kesesatan-kesesatan. Jika kita rajin belajar ya, atau rajin ingin mengetahui, maksud saya ingin mengenal ya, yang tentu saja untuk mengenal Tuhan ya di Alkitab ya kan. Di mana lagi? Ya memang ada sekarang di YouTube atau apa, tapi ya tetap itu juga sumber-sumbernya juga lewat Alkitab. Untuk mencari kebenaran ya lewat Alkitab. Jadi cari kebenaran dulu. Itu Tuhan kita lewat Alkitab. Maka kita tidak akan tersesat lagi. Kesesatan yang hanya membuat orang-orang jatuh yang hanya sekedar tahu saja. Tapi jika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita tidak akan jatuh lagi. Dan yang kedua, membangun relasi.
lewat ibadah, saat teduh. Ya, saya pribadi teman-teman, ya ada waktu dengan Tuhan, di mana saya membuat saat teduh, membuat waktu, ya menyiapkan waktu lah. Karena mungkin teman-teman di sini juga pernah di dalam satu hari itu merasa gabut atau yang tahu bikin apa. Itu saat yang tepat sebenarnya, teman-teman. Saat yang tepat untuk meluangkan waktu kita dengan Tuhan. Karena sebenarnya Roh Kudus sudah menegur kita, memperingatkan kita bahwa ini waktumu untuk Tuhan. Ketika kita membangun relasi waktu dengan Tuhan, maka kita akan lebih mengenal siapa Tuhan kita, bukan hanya sekedar tahu. Maka dari itu Roh Kudus juga di dalam diri kita akan lebih terlatih untuk peka dengan suara-suara Tuhan, keinginan-keinginan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Jadi mengenal Tuhan lewat firman dan lewat ibadah atau persekutuan atau waktu dengan Tuhan, maka kita akan lebih mengenal Tuhan. Dan juga menurut saya ketika saya dalam pergumulan, ya, dan ya saya mengenalkan Tuhan itu lewat ya berdoa, berpuasa. Hubungan saya dengan Tuhan itu saya akan lebih dekat, saya lebih mengenal Tuhan. Dan saya pernah berperspektif bahwa terkadang ya Tuhan menguji saya, membuat saya masuk ke dalam masalah, bukan karena dia mau hanya sekedar menguji saja ya, tapi ya karena saya hanya mencari Tuhan ketika saya ada masalah. Dan saya sadar di situ bahwa jangan hanya mencari Tuhan hanya karena ada masalah, tapi selalu mencari Tuhan, bukan hanya karena kita butuh, namun karena kita rindu membangun relasi, kita rindu membangun hubungan dengan apa yang kita kasihi, yaitu Tuhan yang benar-benar kita kenal, teman-teman. Kita sudah ditegur lewat firman ini. Jadi marilah bukan hanya sekedar tahu ya teman-teman, namun mengenal dan benar-benar mengenal dengan sungguh. Ingat, benar-benar mengenal dengan sungguh, supaya itu tidak terjadi ya kesenjangan atau kesombongan diri. Saya benar mengenal Tuhan, saya sangat mengenal Tuhan. Tapi cara-cara itu ketika kita meninggikan diri dan mengatakan kita mengenal Tuhan, sebenarnya kalau menurut saya ya relasi kita dengan Tuhan atau kualitas rohani kita tak perlulah untuk diumbar-umbar, karena itu hanya menjadi kesombongan iman. Karena jika kita benar-benar mengenal Dia, maka kita akan membangun privasi yang luar biasa dengan Dia, sambil membangun berkat kepada orang lain, menjadi terang dunia. Karena itu yang Tuhan mau, kan? Karena Dia sudah lebih dulu mengenal kita, maka kita harus mengenal Dia. Baiklah, sampai di sini pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang berjudul mengenal lebih sungguh. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu. Di sini kami lebih mengerti dan memahami bagaimana seharusnya kami berlaku sebagai orang muda Kristen yang bukan hanya tahu, namun mengenal siapa Tuhan kita, siapa juru selamat kita, lewat usaha-usaha kita untuk lebih dekat mengenal Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin.